Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah program berita Cakrabuana News, menghadirkan informasi dan berita aktual, tajam dan terpercaya. Topik berita kali ini mengangkat tema Indonesia terus dukung proses perdamaian di Afghanistan. Pokok-pokok berita. Seiring dimulainya perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses perdamaian di negara itu. Berita selengkapnya, perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban atau yang dikenal sebagai Intra-Afghanistan Negotiation IAN kembali dimulai pada hari Sabtu 12 September. Sebagaimana dilansir POA, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual di Jakarta menyambut baik hal ini sebagai pertemuan yang akan membuka masa depan Afghanistan yang damai dan inklusif. Menteri Retno mengatakan Indonesia ikut diundang karena bersama 6 negara lainnya, yaitu Qatar, Norwegia, Jerman, dan Uzbekistan, telah membantu upaya perdamaian di Afghanistan sejak awal. Retno juga mengakui besarnya peranan Amerika dalam proses itu, serta tentunya negara-negara tetangga Afghanistan. Di dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan penegasan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses perdamaian di Afghanistan. Kepentingan rakyat Afghanistan harus menjadi yang utama dalam proses perdamaian ini, tegas Retno. Pelibatan semua elemen di Afghanistan, termasuk peran perempuan, menjadi sangat penting dalam proses perdamaian tersebut. Indonesia ingin memastikan adanya kemajuan proses perdamaian melalui terciptanya kondisi yang kondusif bagi perundingan, baik faktor internal maupun eksternal. Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya penumbuhan rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang berunding dan memobilisasi dukungan internasional seperti lewat Dewan Keamanan PBB. Retno mengingatkan perundingan damai di Afghanistan bukan sesuatu yang mudah. Semua pihak harus bekerja keras agar harapan rakyat Afghanistan atas perdamaian jangka panjang tidak hilang. Dihubungi melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Paramadina, Reja Shah, mengatakan selain memainkan peran sebagai penengah di antara pemerintah Afghanistan dan Taliban, Indonesia juga harus membuktikan netralitas posisinya. Ditambahkan, Indonesia juga harus membantu proyeksi Afghanistan ke depan. Jadi harus diciptakan dulu visi yang makro yang mengakomodir nilai-nilai luhur dari kedua belah pihak tersebut. Rencana jangka panjangnya akan seperti apa? Pesan-pesan damai ini harus disampaikan ke pihak luar, jangan kepada pihak dalam agar tidak terjadi gangguan pada tahap awal, kata Reja Shah. Indonesia melalui utusan khusus Menteri Luar Negeri, yaitu Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya, akan menjadi bagian dari kelompok pendukung negara tuan rumah yang terdiri dari Indonesia, Jerman, Norwegia, Qatar, dan Uzbekistan. Perundingan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban itu berlangsung di ibu kota Doha, Qatar, dengan Ketua Dewan Tinggi untuk Rekonsiliasi Nasional Abdullah Abdullah sebagai pemimpin proses perundingan. Dalam pidato pembukaannya, Abdullah menyoroti jatuhnya korban sipil sejak Amerika Serikat dan Taliban menandatangani perjanjian Februari lalu. Sedikitnya 12.000 warga sipil tewas dan 15.000 lainnya luka-luka. Oleh karena itu, Abdullah menekankan pentingnya untuk segera menghentikan kekerasan dan menyetujui gencatan senjata. Dalam dialog tersebut hadir selaku perunding Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar. Amerika Serikat yang juga ikut mendorong proses perdamaian itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Demikian berita Cakrabuana News kami sampaikan. Semoga Anda berkenan menyaksikan berita kami ini. Ikuti terus berita-berita Cakrabuana News lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.